Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ayyana makanu, khususan alif hadha kitab Syekh Muhammad Al-Hashimi syalillahi lahum. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma haqqu imri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Rawahul Bukhari wal Muslim an Abdillah bin Umar. Sampai itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma haqqu imri'in muslimin. Hak menjadi pribadi seorang muslim. Lahu untuk muslim tersebut syai'un sesuatu. Yusi fihi yang ia berwasiat. Belum ketemu Haji. Ini sama. Kalau itu di bulan 1000. Kalau yang ini 1044, kalau yang kedua lagi 1041. sama 1044. Dari sama ini sama. Kalau 4 ini 1044, kalau 5 itu 1041. Kalau saya 1045. Beda-beda kan ya. Ma haqqu imri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi. Hak seorang muslim yang ia berwasiat yabitu lailataini, yang wasiat itu dilaksanakannya lebih dari 2 malam. Illa kecuali wa wasiyatuhu maktubatun indahu, kecuali wasiatnya itu tercatat, maktubatun tertulis, indahu di sisinya. Artinya begini, ketika seseorang membuat wasiat yang pelaksanaannya itu dikira-kira kok lebih dari 2 hari, maka wasiatnya itu dicatat. Karena kalau nggak dicatat potensi lupanya itu gede. Nah, setiap wasiat itu kalau langsung dilaksanakan sih nggak perlu dicatat ya, langsung dilaksanakan. Umpama lah ada orang sakaratul maut, ntar kalau saya meninggal, rumah yang di ujung jangan dijual. Kenapa Pak? Bukan punya saya. Bukan punya saya. Itu ruko-ruko yang di depan di HM itu jangan diapa-apain ya. Itu punya Cina itu. Enggak, maksudnya begini. Kalau kita ada wasiat tertentu yang dilaksanakannya lebih dari 2 hari, maka wasiat itu hendaknya dicatat. Wasiat itu apa sih? Wasiat itu sesuatu yang hendaknya dilakukan. Apa man? Main. Gampang lu, jangan diam-diam dulu. Sesuatu yang harus ditunaikan setelah
ketiadaannya orang yang memberi wasiat. Wasiat itu kalau harta tidak boleh sepertiga dari jumlah harta. Umpama ada orang nggak punya anak, dia kalau anak angkat itu kan nggak berhak mendapatkan warisan, tapi berhak mendapatkan wasiat. Nah, wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga dari jumlah harta yang dia punya. Kalau hibah lain lagi. Kalau hibah itu diberikan saat orangnya masih hidup. Makanya solusi di kita di Indonesia ini kalau menerapkan hukum waris kan belum bisa. Maka solusinya pakai hibah. Hibah itu pemberian orang tua kepada siapapun, terutama kepada anak, yang diberikan saat orang tua itu masih ada. Kalau warisan itu diberikan setelah meninggal dengan ketentuan yang berlaku sesuai hukum Islam. Kalau wasiat itu diberikan kepada siapa saja, nggak hanya harus kepada ahli waris, kepada siapa saja, tapi tidak boleh lebih dari sepertiga. Itu kalau wasiat. Wasiat itu hendaknya dicatat. Kalau sekarang malah ada notaris. Kalau sekarang notaris itu memang untuk solusi biar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari, karena ada kekuatan hukumnya. Apalagi kalau soal harta itu kan rentan jadi masalah, rentan jadi problem, bisa kakak adik bunuh-bunuhan ya gara-gara harta warisan itu. Termasuk wasiat itu masalah utang ya wasiat. Umpama kita punya utang, saya punya utang beli gas 5 galon gas di warungnya Pak Tile belum bayar, catat. Lah mumpung orangnya ada man. Wasiat itu kalau pelaksanaannya lebih dari 2 hari maka hendaknya dicatat, termasuk dalam masalah utang piutang. Quran itu bahasnya secara detail masalah utang piutang itu. Di surah Al-Baqarah, surat terpanjang, itu ada ayat terpanjang 282. Itu ayat terpanjang di surat terpanjang. Itu seakan-akan mengindikasi bahwa kalau utang itu nanti urusannya panjang. Detail ayat, awal bunyi ayat itu begini. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Ini yang menjadi kitab adalah kita orang yang beriman. Langsung to the point. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Kalau kalian mengadakan transaksi jual beli yang pembayarannya ditunda alias utang. Perintah Quran faktubu, catat. Nah, kalau utang yang bentuk gede sih udah dicatat ya. Rumah ada BTN, motor, mobil ada leasing. Yang repot kan utang di warung-warung ini. Iya. Lo kok iya ya? Iya. Sambil galon. Ya kalau warungnya nyatet, dan kalau warungnya juga percaya sama yang utang, terus nggak nyatet. Kalau kayak saya ini kan disetorin galon Pak Sata, memang saya dari awal Pak saya nggak nyatet loh. Pokoknya sampai yang nyatet saya ngambilnya berapa. Kalau sampean bilang 5 ya saya biar 5. Kalau saya biar 10 ya saya biar 10. Pokoknya percaya. Yang penting ada yang nyatet. Itu perintah Quran. Cuma ya kadang yang nyatet telaten begini kadang malah bukan orang Islam ya. Orang Cina itu telaten nyatetin ya. Biar kurang berapa ribu juga dicatat. Dan kita ini kadang ya biarin lah, giliran lain hari nagih ribut. Ayo utang berapa? Segini. Oh gak bisa, cuma segini utang saya. Wah akhirnya ribut. Gara-gara gak dicatat. Quran itu udah memberikan solusi 1500 tahun yang lalu. Kalau utang piutang itu dicatat, biar di kemudian hari tidak jadi tidak jadi problem. Nah, kita itu kan awalnya nggak apa-apa kayak sama siapa aja. Giliran lagi butuh nagih, ini lagi butuh.
Nah, buktinya mana? Mau saya nggak pernah utang. Nah, kalau gitu gimana? Kalau kita langsung umpama ya diurus ke pengadilan, pengadilan itu yang dibutuhkan saksi sama bukti. Kalau nggak ada saksi, nggak ada bukti. Makanya Quran itu kalau urusan masalah begini udah detail. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Termasuk dalam hal masalah wasiat. Kira-kira ada wasiat nggak, Man? Kalau ada catat dari sekarang, Man. Mumpung ada saksinya banyak loh ini. Catat dari sekarang itu rumah yang sebelah sono, kapling yang sebelah sono. Kalau ada wasiat, catat. Wasiat itu nggak harus mau mati. Wasiat itu sesuatu yang dilaksanakan di kemudian hari dan itu wajib dilaksanakan. Kalau memang wasiat itu tidak memberatkan ahli waris atau wasiat itu tidak berkenaan dengan hal-hal yang berbau maksiat. Umpama nanti kalau saya meninggal, kalau nah, umpama ntar kalau saya meninggal nggak usah ditahlilin, nggak usah ini, pokoknya organ tunggal lah setiap malam 7 hari. Lah iya biar beda sama yang umum-umumnya. Atau mungkin wasiatnya memberatkan, anaknya cuman pada ngontrak aja, ntar kalau saya meninggal badalin haji ya kalau badal haji sih agak murah ya. Tapi kalau wasiat itu terlalu memberatkan ya tidak wajib dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma khaba man istakhara wala nadima man istasyara wala ala man ittasada. Ma khaba, tidaklah kecewa. Man istakhara, orang yang beristikharah. Tapi saya pribadi juga belum pernah istikharah. Udah pernah Pak Eko? Belum. Wong setiap dihadapkan dengan pilihan langsung yakin masalahnya. Iya, jadi nggak perlu istikharah. Nggak pagi proyek, nggak usah. Oke, harga cocok. Jadi belum pernah, hanya teorinya istikharah. Udah pernah Pak? Udah. Hasilnya gimana Pak? Pilih siapa? Pilihan ada 4. Yang jadi 1. Ternyata Eman gak ada apa-apanya Pak Ji. Eman 1 aja nunggu di gerbek. Sengaja ngapel gak pulang-pulang biar digerebek. Enggak, Pak Haji playboy juga. Main, ya namanya milih. Namanya Milih, Man. Pak Yoko udah pernah belum Pak Yoko? Udah. Milih itu kan belum tentu milih jodoh kan ya? Milih sekolahnya anak, milih mantu ya Pak Haji. Milih. Kalau ketika dia dapat nanti umpama ini Pak Yunus masa jabatan pilihan RW selesai, ada calon 2 umpama Pak Idris sama Pak Eman. Mau pensiun. Calon sama-sama kuat ini. Pokoknya kalau yang satu bos Jaya Perkasa, yang satu bukan secara sekarang. wah. Latas B. Nggak khawatirnya sholat tobat tuh. Istikharah itu kan nggak harus pilih pasangan hidup kan ya. Umpama mau resign kerja ini. Dulu waktu mau resign dari Depok istikharah kan? Agak sempat. Udah dipecat dulu. Bandel banget sih.
Maka man istakhara, nggak akan kecewa orang yang istikharah. Nggak kecewa Pak Haji ya? Enggak, kan udah istikharah. Lah kalau nggak istikharah kok di ujung hari nyesel ya salah sendiri. Udah dikasih tahu suruh istikharah. Wala nadima, dan tidak akan menyesal manis tasyara, orang yang mau musyawarah rembukan. Lah kalau diundang diajak rapat kok nggak datang berarti setuju. Kalau di kemudian hari kok mangmeng salah sendiri nggak ikut rapat. Giliran rapat kok mau datang, giliran udah ada keputusan, wah kok gitu sih. Itu kan nggak konfirmasi sama warga. Di grup udah diumumin nggak konfirmasi. Itu nggak sosialisasi ke warga loh. Di grup udah diumumin. Salah ya. Wala nadima manis tasyara, tidak akan menyesal orang yang mau rumbukan musyawarah rapat. Wala ala, dan tidak akan kekurangan manik tasoda, orang yang sederhana, nggak berlebihan. Kadang nih orang itu kan nyolok banget ya, ketika tanggal-tanggal begini nih berlebihan banget, dapurnya nggak pernah nyala, GoFood mulu. Raket makan, ntar giliran tanggal 20 sekian Indomie, hari ini Indomie rebus, ntar siang Indomie goreng, muter. Kalau tanggal-tanggal ini rokoknya yang 40.000 itu apa? Mil. Ntar kira tanggal 20 sekian Linting, subur. Wala ala manik tasoja, orang nggak akan kekurangan kalau mau sederhana. Yang bikin mumet itu kan keinginan ya, bukan kebutuhan. Keinginan. Udah punya duit dijual buat DP ganti PCX, udah punya PCX dijual buat DP ganti expander. Oh, kan bikin mumet kan itu ya. Padahal kalau cuma kebutuhan kan ya udah nyampe ya, pakai duit dipakai nyampe ya. Utang-utang motor beat. Yang gampang dihafal man. Yang bikin umat kan kadang ya keinginan aja. Kalau kebutuhan kan kita butuhnya juga nggak seberapa, cuman keinginannya kadang yang aneh-aneh. Wala ala manik tasoda. Semangat hidup dan semangat hidup. Bener Pak. Saya dulu waktu di Priok itu pernah punya tetangga. Dia itu ngojek di terminal Priok, dulu kan ojeknya motor warna kuning, Pak Jamar ya dulu ya. Lah itu 2 hari atau 3 hari dia itu nggak berangkat. Saya tanya, loh mas nggak berangkat? Wah udah nggak semangat saya kerja. Emang kenapa? Motor saya udah lunas. Zaman tahun 2000-an saya awal ke Jakarta itu. Saya bilang ganti mobil lah mas buat narik di KBN, kan dulu KBN lagi rame-ramenya ya. Nah saya ngambil mobil sama aja bunuh diri. Motor lunas katanya nggak semangat, suruh ngambil mobil bunuh diri. Walau dulu semangat, saya masih bayar cicilan, sekarang udah gak ada cicilan lemes. Makanya semangat. Otot kawat baluk besi, kerja semangat gue nyicil BRI. Mandiri. Semangat ya gak punya apa-apa. Otot kawat baluk besi, kerja semangat. Saya lihat tulisan di mobil truk di belakang itu. Otot kawat baluk besi, kerja semangat buat nyicil BRI. Bisa aja ya. BRI apa Mandiri Bar? Mandiri. Oh Mandiri. Bisa aja. Kata-kata mutiaranya bisa aja. Supir truk Pak Haji. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kharaja rajulun yatlubu ilman illa sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ma kharaja, tidaklah keluar rajulun seseorang yatlubu ilman, yang mencari ilmu, yang mencari.
Ini ada min baitihi. Saya nggak ada ini. Coba baca Pak Eko. Ma kharaja rajulun min baitihi ya'idu. Oh gitu ya. Oh, punya saya nggak ada. Berarti kitab saya yang murah yang nggak ada. Ada pautan gitu Pak. Amit Pak Ustaz. Murah ini. Ma kharaja rajulun min baitihi. Yatlubu ilman itu ya. Illa sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Oh, ini loh biar semangat Mang Idi. Ma tidaklah kharaja keluar rajulun seseorang min baitihi dari rumahnya. Apalagi rumahnya yang paling jauh kan Mang Idi ini ya. Ini pahalanya paling besar. Paling besar. Paling jalan. Yang telubu ilman, yang mencari ilmu. Yang mencari bukan yang mendapatkan ya. Mencari yang namanya nyari kan ya. Ya bisa apa bisa enggak kan ya. Ya iya. Ya kalau ketemu gimana Pak? Ya enggak urusan, yang penting di sini tulisannya yang mencari bukan yang mendapat. Yang penting nyari. Nyari itu Yang penting pokoknya dari rumah keluar nenteng kitab kan. Mana? Oh ya telubu ilman. Oh keren ya. Nyari ilmu bukan dapat ilmu. Berarti hadis ini dispesialkan orang yang belum dapat. Yang udah dapat malah nggak dapat, nggak ada. Yang belum dapat ini yang ngasih nyari. Illa sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, kecuali sahala memudahkan Allah lahu untuk orang tersebut tariqan jalan ilal jannah ke surga. Oh, orang yang keluar dari rumahnya untuk nyari ilmu itu jalan termudah untuk mencari surga. Nah kalau dulu ada sinetron para pencari surga, ini para pencari surga. Iya kan? Ini khusus bagi yang nyari. Jangan terlalu vulgar bahasanya Pak Eko. Vulgar penilaian. Iya berkait wong goblok. Berkait wong mencari Pak Yoko ya. Jangan terlalu vulgar Pak Eko. nyari kan belum ketemu. Nyari. Lalu nyari, ya namanya orang nyari kan ya belum tentu dapat ya. Kan orang mancing ini bisa dapat bisa enggak Pak Ji? Nyari namanya nyari. Ini usaha. Pinter orang Oh enggak Pak Yoko. Orang yang pintar nggak masuk hadis ini, yang masuk hadis ini yang masih nyari, berarti yang belum punya. halus banget yang belum punya. Lah iya yang belum punya. Wah Pak Eko vulgar bahasanya. Kalau udah punya ya pada malas nyari. Emang wong udah punya. Nah, orang yang keluar dari rumahnya untuk nyari ilmu itu jalan termudah untuk jalan ke surga. Maka orang yang masih menstatuskan diri sebagai pencari ilmu, ketika dia tidak ada umur, maka meninggal dalam keadaan syahid. Maka statuskan diri kita ini sebagai pencari ilmu. Walaupun mudeng nggak urusan. Belajar. Oh, statusnya kalau ibarat mobil itu atasnya ada tulisannya belajar. Seandainya di perapatan kok nyenggol, itu yang disenggol nggak marah. Wong ada tulisannya belajar. Tapi kalau nggak ada tulisannya belajar kok di perapatan nyenggol, wah, kebun binatang bisa diabsen itu. Saya pernah saat buat belajar dulu. Kan kita ngeri banget nih. Mau belajar ya, udah kamu bubarin udah saat mau ngelacangin takut orang bacaan, ya ada tulisan belajar. Begitu udah kita minggir dulu dah, kan bilang masih fir, saya minggir dulu gak enak lah, buat minggir. Orang pada ngeliatin saya gitu. Oh, tapi ada tulisannya belajar lagi aman. Aman. Belajar gak domen ya. Lah umpama kayak kita ini kan statusnya masih belajar. Lah kok seandainya sholat salah, kata malaikat maklum masih belajar.
ngaji salah, maklum masih belajar. Iya, makanya kita ngaji ini bukan nyari pinter, nyari aman. Gus Rai nggak termasuk Gus Rai. Gus Rai nggak termasuk. Saya nggak tahu. Nyari aman. Statusnya masih belajar itu nyari aman. Kalau nyari pinter seumur kita terlambat. Yang nyari pinter seumuran anak-anak kita itu loh. Itu nyari pinter beneran. Kita itu ibarat memori HP itu udah tinggal berapa persen. Umpama total itu 10 GB, kita ini tinggal 1 GB. Kalau diisi video yang gede nggak muat. Black. Makanya dulu ada yang usul, di taklimnya nggak ada pelajaran tauhid, nggak. Itu ibarat tauhid itu video gigabitnya gede. Saya paham betul, HP-nya itu udah pada HP jadul, memorinya kecil. Ini itu diisi gigabit gede, nggak masuk. Ini malah berhenti ngaji. Makanya ngajinya ya yang enteng-enteng. Makanya langsung namanya majelis juga ngasuh. Ngasuh kan santai. Dia terserah mau jor mau rebahan, mau apa kayak. Diisi gigabyte lah pada berhenti. Iya. Pernah dulu ada yang ngomong nggak ada ini tauhid baca Jawahirul Ma'ani kayak apa Umul Barohin. Umul Barohin. Oh. Baru baca Quran aja udah gila. Hilang Ibarat HP itu udah HP jadul, memorinya tinggal berapa persen. Nah kok diisi yang gigabitnya gede ya. HP nggak error udah mending lah. Takutnya habis pulang ngaji tauhid rumahnya sono, pulangnya ke sono. Mau kemana kamu? Udah. Besok pagi ditanyain istri, Mas nggak kerja hari Sabtu. Padahal mah hari Rebo. HP-nya blank. Ngaji tauhid itu butuh otak yang jernih, anteng. Banyak utang pikiran. Mau berangkat ke sini pikiran, apalagi besok. Udah lewat man ya? Tanggal berapa ini? Emang apa ya? Oh, Emang ada tanggalnya gitu. sombong amat. Padahal tahu baik. Makanya yang spesialkan hadis ini orang yang masih nyari aman. Bismillahirrahmanirrahim. Ma khaffafta an khadimika min amalihi fahuwa ajrun laka fi mawazinika yaumal qiyamati. Ini kalau ngaji ibu-ibu baca satu-satu. Baca satu-satu. Baca satu-satu, coba tanya Bu Haji. Besok ada yang ngaji lagi. Ada yang ngaji lagi habis. Tapi ibu-ibu mah tambah banyak tuh. Pada senang. Udah 3 kali atau 4 kali dibaca satu-satu. Saya baca dulu, kemudian gantian baru dimaknai. Ayo kok Lain. Ayo kok Lain. Ntar malah suruh pindahin Tuhan yang dipindahin lain lah repot apa ya Pak? Tuhan dilempar palu. Ma khaffafta, ma apa khaffafta. Ma itu kadang dimaknai tidak, kadang dimaknai sesuatu. Beda-beda ya tergantung dari susunan kalimatnya. Ma sesuatu atau apa, khaffafta yang engkau ringankan. An khadimika dari pembantumu, asistenmu, min amalihi dari pekerjaannya. Fahuwa ajrun laka, itu pahala untukmu. Fi mawazinika,
dalam timbangan amalmu yaumal qiyamati, di hari kiamat. Kita punya pembantu, punya anak buah, kerjaannya tidak terlalu kita bebani. Dari itu, tapi gajinya ya tetap tentunya. Itu termasuk sedekah kita buat si pembantu itu. Dan itu ajrun laka, pahala untukmu. Jadi ya punya kenek tukang las, udah sono ngopi. Tekor. Man, ntar kalau punya anak buah man, pokoknya masuk suka-suka dah, pulang dia suka-suka gitu ya. Gak ada buah ntar. Kepala semuanya. Enggak, maksudnya jangan terlalu ditekan. Ma khaffafta an khadibika, apa yang kau ringankan dari pembantumu, min amalihi, dari pekerjaannya itu, bahwa ajrun laka, maka itu pahala untukmu. Fi mawazinika, yang isi timbangan amalmu yaumal kiamati, di hari kiamat. Artinya tidak nggak nyusahin orang, intinya gitu tuh. Nggak nyusahin orang. Ya standar sesuai perjanjian. Perjanjiannya jam 4:30 udahan, ini molor-molor sampai jam 5. Tanggung, tinggal ngelas dikit ya teh ya. Tanggung. Ntar anak buahnya kerja molor, bayaran seret. Anak buah kan senengnya kalau dibalik ya. Wah, bayaran lancar, kerjanya suka-suka, wah enak. Tapi yo nggak disiplin nanti. Ya sesuai kesepakatan. Ma khalaqallahu fil ardi syai'an aqalla minal aql. Wa innal aqla fil ardi aqallu minal kibritil ahmar. Ma apa khalaqallahu yang Allah ciptakan fil ardi, di muka bumi ini, syai'an sesuatu. Aqalla itu makna tekstualnya lebih ringan, tapi di sini ditafsirkan a'azza, lebih istimewa. Tidak ada yang lebih istimewa diciptakan oleh Allah di muka bumi ini minal aqli, dibanding dengan akal. Pakai ain sama kaf, tapi kalau pakai af, alif sama kaf namanya makanan. Kalau akli pakai alif, pakai kaf, itu artinya makanan. Tapi kalau ain, kaf, lam artinya akal. Bahwa tidak ada yang lebih istimewa yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini selain akal. Karena dengan akalnya manusia ini, semua ada di muka bumi ini ada. Saya itu dulu di Permai yang Priok itu, waktu naikin balok jalan layang itu kan naikannya kan saya lihat pas malam-malam, saya berhenti. Bayangan saya begini, itu seandainya digotong sama orang satu RW bisa nggak ya naikin itu ke atas sono itu? Lah iya, itu loh ya, balok jalan tol kan yang di Permai kan tinggi banget itu kan, kayak 3 lantai kan itu yang di Permai Pak Yoko, yang depan bekas Ramayana itu kan malam-malam saya pas lewat situ sekitar jam 11-an. Bayangan saya itu seandainya kok digotong orang yang nggak berakal, hanya ngandelin okol, ada ngandelin otot, kayaknya kok nggak nyampe ke atas sono. Tapi karena akal, hanya cuma beberapa orang pakai alat opo itu namanya. Nah, gunung gedenya bisa naik, akal. Dulu Nabi Sulaiman ada 2 ini. Terbang, tapi kan nggak ngajak orang ya, sendirian kan. Ketika dia terbang kan sendirian kan. Lah dengan akalnya umat sekarang, sekali terbang berapa ratus orang kalau berangkat haji? Bisa 500 lebih ya. Boeing yang Saudi Airlines itu kan bisa 500 lebih kan. Dengan akal ya. Dulu Nabi Musa tongkat dibelah, jeret. Itu cuma sekali pakai. Begitu Nabi Musa lewat dengan kaum Bani Israel, nutup lagi.
Firaun sama bala tentaranya tenggelam. Dengan akal, laut dibelah sekarang yang Surabaya Madura ini. Jembatan Suramadu itu yang orang ahli ibadah ya lewat, ahli maksiat ya lewat, ahli zikir ya lewat, ahli nyawer ya lewat. Ya itu kan akal ya. Iya, kalau dulu mukjizat itu sesuatu yang istimewa untuk para nabi. Lah sekarang manusia dikaruniai akal, bisa kayak begitu. Dulu orang bisa ngomong jarak jauh itu kan sembara mama lampir lah ya. Ini dulu kan ya kan, kakek jabat, panglima kubah, datang lah gitu kan ya. Lah ya kan lama kan, sekarang tinggal. Halo, mana? Ya. Ada benggala ya. Ada benggala. Lah iya, lah dulu sembara asal mau manggil panglima kubah kan begitu kan begini. Panglima kubah datanglah, gitu ya. Sekarang nggak perlu. Mana? Orangnya ada di mana tahu ada. Dengan akal. Dulu sebelum ada listrik, waktu awal ada listrik, kan saya nyetet begini ya. Itu pikiran saya, wah, begitu pertama ngelihat ada remote, wah, ntar kalau listrik itu bisa di remote nggak ya? Ya sekarang udah bisa ya. Akal manusia itu. Nanti mungkin suatu saat, entah kapan, kalau kita video call mungkin bisa salaman sama orangnya gitu. Lah ya umpama kok. Lah, apa dulu kita kecil pernah ngebayangin bisa begini ngomong dengan orang yang di kampung? Nah iya mungkin suatu saat kita lagi video call tangannya nongol salaman. Sesuatu yang dulu kayaknya mustahil, nggak mungkin. Ya sekarang udah mungkin ya. Kalau zaman saya kecil itu diceritai sama kakaknya Mbah, sok nek akhir zaman. Ono suara tanpa rupa. Ada suara tanpa rupa. Ono turun apa yang kereta itu loh. Wesi ngilani bumi. Enggak ngerti kan? Kalungan bumi, kalungan besi. Bumi kalungan besi. Ngerti orang mana? Orang ngerti gue mana? Artinya Bumi itu pakai kalung dari besi. Ya kan rel kereta kan sekarang dari ujung ke ujung udah ada kan? Iya. Ada geni menek-menek belandar. Api itu berada di mana-mana di atas rumah. Lah kabel ini kan api kan di sini. Konsep berbakar kan? Itu katanya omongan orang zaman dulu kala. Ya sekarang udah kebukti ya. Berkat apa itu? Akal. Makanya apa yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, ma khalaqallahu fi syai'an aqalla minal aql. Tidak ada yang lebih istimewa dibanding dengan akal. Wa innal aqla fil ardi aqallu minal kibritil ahmar. Dan sesungguhnya akal di bumi ini lebih hebat, lebih mahal daripada yakut al-ahmar. Yakut itu mutiara atau apa yang paling mahal apa? Mutiara yakut. Pemakai yakut. Kibrit itu dimaknai wakila huwa al-yaqutul ahmar. Yakut itu permata atau mutiara yang paling mahal apa? Permata. Permata merah yang paling mahal. Akal sesuatu yang paling mahal. Makanya yang menentukan orang masih wajib ibadah itu masih punya akal atau enggak. Ukurannya orang masih wajib ibadah, wajib mengikuti peraturan yang ada itu masih punya akal atau enggak. Kalau dia masih punya akal, masih wajib mengikuti aturan yang ada. Tapi kalau akalnya udah enggak ada, bebas. Wong udan gue bebas. Makanya kalau orang pengen bebas syaratnya edan. Bulan puasa minum kopi di teras rumah bebas. Wong edan. Jalan sambil telanjang joget-joget bebas. Wong edan. Selama masih waras, orang itu masih terikat aturan, baik aturan negara atau aturan agama. Orang asal akalnya masih ada, itu masih wajib sholat. Walaupun udah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi selama akalnya masih ada, maka akal itu
yang paling mahal, yang paling istimewa yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Tapi konon katanya akal orang Indonesia itu masih orisinil katanya ya. Jangan dipakai. Ya jarang dipakai masalahnya. Kalau akalnya orang Jepang, akalnya orang Cina itu udah bobrok. Kebanyakan dipakai udah. Akal kita kan kebanyakan nganggur ya, asal punya dikit rebahan. Males pakai akal. Dia ngamen, males mikir, wah. Makanya akal Indonesia kalau seandainya ada yang jual mungkin, wow masih bagus. Ibarat onderdil motor, wah masih bagus. Masih orisinil, paling ibarat memori baru kepake setengah giga aja belum ada. Sisanya masih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Mazanallahul abda bizinatin afdala min zahadatin fid dunya wa afafi batnihi wa farjihi. Apapun zanallahu, Allah menghiasi al-abda seorang hamba bizinatin dengan perhiasan. Afdala lebih baik min zahadatin fid dunya, daripada zuhud dalam urusan dunia. Zuhud itu bukan berarti nggak punya loh ya. Zuhud itu mungkin dia bisa punya banyak, tapi nggak begitu gampangnya. Orang zuhud itu hartanya nggak masuk ke hati, hanya cukup di tangan. Kita ini udah nggak punya, dipikirin aja. Orang lain yang punya, kita yang mikir. Umpama ada rumah gede, lampu nyala semua. Nah biasa kita di rumah lampu cuman kecil, itu kita yang mikir, wih rumah segede ini lampu nyala, listriknya habis berapa ya? Kita yang mikir. Kita yang lebih baik. Ini bayar listrik token berapa ya? Wong dia punya rumahnya nggak mikir, loh kita yang mikir. Ada mobil bagus, umpama serempet, spionnya patah, kita yang mikir, wah itu mobil mewah begitu, spionnya mahal kali ya, seharga motor saya kali ya. Yang punya mobil aja anteng-anteng. Lah zuhud itu hartanya banyak tapi nggak sampai masuk di hati, sehingga ketika dia punya banyak nggak tinggi hati, punya sedikit nggak kecil hati, kalau hilang nggak sakit hati. Yaitu zuhud begitu loh. Kalau dia punya banyak nggak tinggi hati, punya sedikit nggak kecil hati, kalau hilang nggak sakit hati. Itu orang zuhud itu begitu. Jadi biasa-biasa aja. Punya banyak, alhamdulillah. Laku 1 juta, alhamdulillah. 15.000, alhamdulillah. Itu zuhud man. Alhamdulillah. Wa afafi batnihi wa farjihi. Perhiasan yang terbaik selain zuhud itu, ia menjaga perut dan itunya. Parji nama orang ya. Oh, saya pernah punya teman kerja dulu namanya Suparji. Padahal Parji itu kan ya itu ya. Iya. Eman nggak tahu Pak, dia orang polos aja. Parjiman ada nih Parji. Iya, saya dulu punya teman kerja namanya Suparji. Parji itu ya kemaluannya ya. Parjiman Parji. Malah laki-laki itu berarti 6 laki-laki. Perhiasan terbaik adalah orang yang bisa menjaga perutnya, alias menjaga isi perutnya yang dimasukkan dalam perut itu, nggak serakah. Wong butuhnya cuman sepiring aja, kayak apa aja diangkut, bolu angkut, salak angkut. Kalau pisang angkut ya mas? Enggak ya? Angkut. Udah insaf. Kalau udah termasuk donatur sekarang. Donatur. Wa afafi batnihi, orang yang nggak bisa menjaga yang dimasukkan ke perutnya, biar dia orang kaya raya punya banyak. Kalau dia itu apa aja kayak gitu, itu nggak dihormati orang ya. Bang loh, dia orang kaya loh.
semuanya ada di rumah, tapi asal selamatan apa aja, boleh. Salak sini. Itu asal ketemu orang, wah ada dia. Paten. Kalau kemarin waktu kapan itu ngaji apa kemarin itu? Kalau yang serakah itu jamaahnya mah biasa. Kalau yang serakah ustadznya, wah masih kurang ajarnya kebangetan nih. Nah iya. Malam Jumat ya. Kalau yang serakah itu tidak baik, tapi kalau ustadznya yang serakah, wah tambah tidak baik lagi. Ustadznya yang serakah, udah dikasih besek 2 masih minta dipenuhi isinya. Bukain. Orang lain disuruh. Masukin. Wah, Ustadz capok. Wa farjihi, dan menjaga farjinya. Orang sampai jatuh namanya rusak ya gara-gara gak bisa jaga itu ya. Yang halal ada istri di rumah halal. Lah kok masih mampir ke mana teh? Ya Jatinegara sono teh apa teh? Perumpung. Kalau Mang Inding RM. Kalau Mang Inding ya RM lah. Kalau RT orang kampung Melayu ya sono Perumpung ya teh. Berpisah gitu. Lah ya yang di rumah halal ada. Lah kok malah petakilan nyampe ke Perumpung, nyampe ke RM. Lah begitu umpama lah kok belok ke situ. Lah Pak Idris lagi di situ, Eman lewat. Ya, itu mau pergi. Ya banyak orang-orang pada tumbang, orang punya jabatan bagus tumbang kan gara-gara gak bisa jaga itu ya. Ya wallahu alam bener apa enggak ya zaman kasus ketua KPK dulu ya. Antasari Azhar ya. Kan banyak ya. Terus dulu ada bendara umum Partai Golkar yang zaman dulu yang videonya tersebar ya. Nah ya kan ya gara-gara gak bisa jaga. Makanya kalau omongan orang Jawa dulu itu enaknya semenit terkosone sundul langit. Ngerti ora? Enaknya semenit, sengsaranya sampai ke langit. Enaknya sekelenteng rasanya ketidur gendeng. Ya bahasanya orang Jawa zaman dulu kan begitu. Enaknya cuma segini loh. Malah asal udah kelimpus ya udah. Sengsaranya sepanjang tahun. Udah males sudah. Kok curhat sih, Mak? Lebih baik. Mang Iding lo senyumnya gak enak kan? Oh, dipikirin Mang Iding. Jangan dipikirin, Mang. Ini bukan saya, Mang. Mazala Jibril yusini bil jar wallahu a'lam. Saya mau mainin gak enak, saya ada gembor.